Salam sehat, saudara-saudara. Sapaan Rohani tanggal 6 Juli 2023 ini terinspirasi dari surat Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6 dan diberi judul Berbuah bagi Allah. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Roh Kudus, dalam ketekunanmu mendidik kami, curahkanlah akal budi dan hikmat agar kami mengenali dan memahami keinginan dan kehendak Allah untuk kami hidupi melalui sapaan rohani hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara yang selalu ada di hati Tuhan, tema berbuah bagi Allah adalah tujuan setiap orang yang telah menjadi milik Allah. Ini menjadi tidak mungkin kalau kita bukan milik Allah. Juga tidak mungkin kalau kita menjadi milik diri sendiri atau menjadi milik orang lain atau hamba sesama manusia. Ini pun tidak mungkin kalau kita masih hidup sebagai hamba dosa. Penggunaan kalimat menjadi milik Allah adalah penegasan bahwa kita yang telah menyerahkan diri dalam penebusan Allah di dalam Yesus Kristus bukan lagi milik dosa, bukan lagi milik maut, dan bukan lagi hamba dosa. Jadi, jika kita percaya dan mengaku sebagai milik Allah, hanya satu tujuan hidup kita, berbuah bagi Allah. Untuk dapat berbuah bagi Allah, maka kita harus menjadi benih Allah, tanaman Allah yang ditanam di tanah subur Allah. Dalam bahasa surat Kolose, kita mau tidak mau harus memilih berakar di dalam Dia, dibangun di atas Dia, bertumbuh, bertambah dan berkembang di dalam Dia. Dalam bahasa Injil Yohanes, kita memilih untuk tinggal di dalam Dia, rela dibersihkan oleh Dia, rela diberi pupuk oleh Dia, bahagia disirami oleh Dia, dan tanah kita sukacita digemburkan oleh Dia. Kita adalah tanaman kegemarannya, tanaman Tuhan yang diharapkan berbuah bagi sang pemiliknya, yaitu Allah sendiri. Dalam perikop Roma pasal 7 ayat 1 sampai 6 ini, Paulus mengingatkan kepada kita betapa berisikonya jika kita telah menetapkan diri menjadi milik Allah. Risiko itu adalah semua yang kita anggap sebagai kesenangan selama ini harus ditinggalkan, ditanggalkan, dibuang jauh-jauh, dikuburkan, atau dimatikan dalam tubuh dan hidup kita. Sebab jika tidak, kita hidup dan berdiri di dua alas, yaitu dosa dan Kristus, dan itu mustahil. Inilah risiko yang terberat. Dalam bahasa Injil Yohanes disebutkan, jika kita telah menjadi tanaman Allah, kita akan setiap hari dibersihkannya. Dan jika ada yang mengakibatkan tanaman itu tidak berbuah, dipotongnya, dibuangnya, lalu dibakarnya. Coba bayangkan, jika kita semua mengaku tanaman Allah, tetapi ada yang tidak mau dibersihkan. Bukankah itu menjadi penghambat dan penghalang untuk semuanya dapat bertumbuh, berkembang, dan berbuah? Bagaikan tanaman
maka semua orang percaya adalah satu kesatuan utuh yang tidak terpisahkan. Jadi, tidak ada pilihan bagi orang percaya dan beriman selain rela, rendah hati untuk menerima apa saja yang diperbuat sang pemilik tanaman, yaitu Tuhan. Hanya orang beriman itu bukan robot, bukan juga tanaman. Orang beriman ansih pada hakikatnya, pada dirinya sendiri adalah manusia yang memiliki akal budi, yang mempunyai pilihan, yang mampu membedakan mana yang benar dan salah, yang boleh dan tak boleh, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, ketika kita memilih, sekali lagi, memilih beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan menjadi milik Allah, sepenuhnya ia harus tunduk pada otoritas Allah. Otoritas Allah dapat kita ketahui dan kenali melalui firman-Nya, yang melaluinya kita mengetahui benar apa yang menjadi kehendak dan rencana Allah. Jika dihubungkan dengan pelayanan atau hal melayani, maka setiap tanaman Allah harus melayani menurut roh, menurut apa yang dikatakan Roh Kudus. Itu berarti menurut kehendak roh, menurut kehendak Roh Kudus, menurut kehendak Allah Tritunggal, dan lagi bukan menurut kehendak dan sesuka hati manusia. Ini tanda dan ciri berbuah bagi Allah, yaitu melulu memberlakukan kehendak Allah dalam semua aspek pelayanan dan kehidupan. Oleh sebab itu, bagi kita yang telah memilih sebagai tanaman Allah, yang telah memilih melayani, bermenunglah, ambil waktu diam sambil berpikir dalam-dalam dan tepekur, lalu bertanya, apakah yang sekarang saya dan kami lakukan telah berbuah bagi Allah atau tidak? Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas teguran dan peringatan firman-Mu hari ini. Ampuni kami jika selama ini kami hanya memikirkan apa yang kami pikir baik menurut kami. Kami hanya merencanakan yang baik menurut kami. Kami melakukan yang baik menurut kami. Beri kami kekuatan untuk mengalami transformasi agar kami hidup baik dalam pekerjaan dan pelayanan semata hanya berbuah bagi Allah, melakukan rencana dan kehendak Allah di dalam ketekunan dan kegigihan Tuhan Yesus yang memberi pertumbuhan pada kami. Kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.